Shalom saudara. Kalau kita perhatikan dari awal pujian yang dimana dikatakan kita mencari hadiratnya, bukan mencari berkatnya. Saudara, ini bicara tentang kesejatian setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan saudara dikatakan, segenap hidupku ku mengasihimu. Yesusku ku cinta padamu. Bahwa ku mendekat kepadamu, tinggal di dalam hadiratmu. Saudara terkasih, hari-hari ini kita perlu mengerti, memahami arti tinggal dalam hadiratnya. Bukan berarti kita duduk sepanjang hari berdoa, tidak. Artinya tinggal dalam hadirat Tuhan itu tetap kita melakukan aktivitas, tetapi hati dan telinga kita ini selalu siap dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya. Dan saudara terkasih, tadi kita juga pujikan, kurasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Saudara, hidup ini tidak ada jauh yang lebih indah ketika kita memilih, saudara, menetapkan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita ini selalu ada dalam tuntunan Roh Kudus, ada di dalam suasana kerajaan surga. Kita akan terus dilimpahkan dengan yang namanya damai sejahtera. Kita akan dilimpahkan dengan yang namanya ketenangan, keteguhan hati. Bahkan saudara, kehidupan kita tidak tergantung dengan apapun situasi yang sedang ada di akhir zaman ini. Ya, bahkan dikatakan kurasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Saudara, artinya setiap kehidupan kita ini kemanapun kau pergi, dimanapun kau ada, engkau itu disertai kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau sudah merenungkan ya, pujian demi pujian itu luar biasa loh. Kalau sudah menangkap dengan roh, itu dahsyat banget. Yang di awal kita akan katakan, Tuhan aku ini mencari hadirat-Mu, bukan mencari berkat-Mu. Wow. Kita bilang di hadapan Tuhan bahwa aku ini datang dengan kesejatian. Yang kedua, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Itu artinya saudara, diam di dalam ketenangan Tuhan, kedamaian Tuhan. Saudara terkasih, di dalam akhir zaman ini tidak ada yang lebih penting selain daripada tinggal di dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Saudara, mari. Sampai saudara di mana Tuhan itu berkata memenuhi Roh Kudus. Supaya kita bisa membebaskan jiwa yang terbelenggu. Artinya saudara, kalau saudara sudah disertai dengan kemuliaan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, secara otomatis hidupmu itu berfungsi, hidupmu berguna. Dimanapun kau pergi, dimanapun kau ada, Tuhan akan membawa engkau menjadi orang yang berfungsi. Jadi ini maksud setiap pujian demi pujian saudara. Dan Tuhan membawa kita di dalam kemuliaannya demi kemuliaannya. Glory to glory saudara. Itu tergantung seberapa engkau menangkap di roh. Ketika kau berkata, yes Tuhan, jadi. Tapi ketika kau ragu-ragu, masih mikir, itu cuma lewat saudara. Dan ujungnya kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Kenapa kita perlu bersyukur saudara? Karena apapun keberadaan kita, bahkan belepotannya kita, rencana Tuhan tidak pernah mau digagalkan. Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan saudara. Itulah saudara. Tuhan tidak tunggu kita sempurna. Tapi Tuhan melihat ketika kita mau dan mau dan mau dan mau. Dan tidak menjadi orang yang putus asa, tetap percaya Tuhan. Disitulah rencana Tuhan tetap berjalan tanpa kita sadari. Adakah hati saudara percaya bahwa cara Tuhan selalu sesuatu yang penuh rahasia dan pertama kita nggak akan mengerti, tiba-tiba ujungnya tiba-tiba Tuhan sudah bawa kita ke tempat-tempat ajaib. Saudara, hari-hari ini kita ini perlu sekali untuk terus mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan untuk menyertai perjalanan kita. Karena ketika tanpa pewahyuan hidup kita saudara seperti tidak ada yang mengarahkan. Maka saudara akan belepotan. Setiap hari berjalan dalam tuntunan Tuhan dan buka telinga, dengar-dengaran. Tuhan mau bicara apa? Tuhan suruh saya bagaimana? Tuhan mau apa dalam hidup saya? Buka telinga, buka hati dan berjalan dalam ketaatan. Nah, dari semua itu kenapa saudara? Nah ini saudara. Saudara harus tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita melihat di media sosial manapun tidak ada sesuatu yang menyenangkan saudara. Saudara, ini tahun-tahun ya tahun ular kata orang dunia. Tapi kalau kita bilang bukan tahun ular, tahun kemenangan, tahun kesempatan, tahun revival besar, amin. Ya, di mana saudara iblis sedang merancangkan bagaimana dia berencana untuk menyerang setiap anak Tuhan. Iblis tidak butuh orang dunia saudara. Iblis cuma butuh anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan? Karena anak Tuhan itu, saudara, mengkhawatirkan. Anak Tuhan itu bahaya sekali buat iblis. Kenapa? Satu, kebenarannya memerdekakan jiwa yang terbelenggu. Terangnya membebaskan orang dalam kegelapan. Kuasanya tidak terbatas. Makanya iblis takut saudara. Iblis gemetar. Karena gemetarnya dia kerja keras saudara. Nah, saudara terkasih, mari kita mau lihat di sini. Apa yang sedang dirancangkan iblis hari-hari ini saudara. Dan saudara sambil mengevaluasi diri, ya. Kalau ada virus-virus yang dari salah satunya itu ada dalam jiwa saudara, bereskan dengan Tuhan. Pertama, iblis sedang mempermainkan emosi, perasaan dalam kehidupan setiap jiwa anak-anak Tuhan. Dia mempermainkan emosimu, dia mempermainkan perasaanmu. Setan akan buat engkau merasa takut, merasa tertekan, bahkan merasa putus asa. Tidak perlu diaminkan, saudara. Tapi perlu dievaluasi diri aja. Kalau itu ternyata Tuhan, kayaknya aku di sini. Langsung, saya nggak mau ini Tuhan. Aku mau kebaskan. Karena itu saudara yang sedang dikerjakan sama iblis. Si ular itu mengembuskan apa? Roh tipu daya. Roh dusta. Roh mencuri. Dan ujungnya apa? Membinasakan. Mencuri apa? Mencuri damai sejahteramu. Mencuri ketenanganmu. Mencuri fokus dan prioritas saudara. Dia berusaha mencuri, mengalihkan supaya Pak saudara ujungnya apa? Error. Nah, saudara terkasih. Hati-hati. Ini yang sedang dikerjakan iblis. Dia mengambil saudara, mempermainkan emosi saudara, perasaan saudara menjadi tidak menentu. Membuat engkau merasa tertekan, takut, putus asa. Selanjutnya, yang dikerjakan iblis apa saudara? Dia sedang menyusup masuk ke dalam pikiran setiap anak-anak Tuhan untuk dikacaukan. Pikiran. Saudara terkasih, ketika iblis menghembuskan yang membuat setiap pikiranmu menjadi kacau. Ujungnya apa? Emosi lagi. Ujungnya apa? Emosimu tidak stabil lagi. Kadang bisa tenang, kadang-kadang bisa emosi tinggi, kadang-kadang bisa drop.
dia bekerja dari pikiran. Sebab itu saudara, setiap kali kau bangun tidur, selain mengucap syukur bilang Tuhan, seluruh panca inderaku ada dalam tudung darah-Mu. Kuduskan pikiranku, mataku. Saudara, berkati seluruh panca indera-Mu. Dan aku menutup semua yang bukan dari Tuhan. Saudara terkasih, hari-hari ini jangan cuma fokus saudara sudah doa, saat teduh, sudah ibadah. Itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah kesadaran setelah itu. Kesadaran setelah saudara doa pagi, kesadaran setelah saudara mesbah, itu kesadarannya harus dijaga. Karena apa? Ketika saudara tidak menjaga, iblis itu saudara mudah untuk apa? Menyusup. Contoh kecil aja, kalau saudara di jalan tidak berhati-hati, tidak menjaga hati, pasti gampang emosi. Ya enggak? Di jalan. Makanya setiap mau berangkat itu jangan lupa berdoa. Setiap kali mau melangkah, setiap kali mau berkendara itu berdoa dulu. Saudara, di alam roh ini saudara ya, roh jahat itu waduh macam-macam. Ketika engkau tidak punya kesadaran menjaga dirimu, menjaga hatimu, itu akan sangat mudah. Ya, iblis memancing emosi demi emosi saudara. Dan saudara terkasih, ketika pikiranmu mulai ya dalam kondisi yang tidak stabil, selalu nanti ujungnya ada sebuah keraguan demi keraguan, kebimbangan demi kebimbangan, bahkan itu menjadi sesuatu yang menggoyahkan. Menggoyahkan apa? Keyakinanmu akan Tuhan. Di tengah-tengah pengharapanmu dengan Tuhan, di tengah-tengah problem demi problem dan kau mempertahankan imanmu, tetapi ketika ada hembusan roh jahat yang masuk di pikiranmu dan engkau tidak menghardik, engkau membiarkan pikiran itu seakan-akan pikiran itu benar, maka dia akan masuk ke level hati. Iblis akan masuk awal itu di pikiran. Setelah kau biarkan, dia akan masuk ke level hati. Kalau sudah masuk ke level hati, dia akan gampang menerobos di seluruh tubuh kita. Contoh, ketika kita merasa nggak enak badan sedikit, tiba-tiba saudara kita merasa aduh kok sakit semua ya. Diperkatakan. Lama-lama saudara sakit beneran. Udah gak ke gereja, gak enak badan. Hati-hati saudara. Sedikit dipancing, kok agak pusing ya, gliyeng-gliyeng ya. Iblis bilang gini, iya sakit toh kamu? Iya. Oh. Nanti minggu depan aja kuasa pujian lagi. Kayaknya sih. Terus berdoa mengharap hujan, tapi hujan gak datang. Jadi gak punya alasan. Akhirnya apa? Sadar kalau itu semua tipu daya. Akhirnya apa? Iblis diperangin. Kata iblis bilang gini, kamu tuh ternyata ya memberi pengharapan palsu. Saudara terkasih, hati-hati di medan pikiran ini kalau kita tidak menjaganya. Apapun saudara bisa datang menghembusi dan membuat segala sesuatunya menjadi kacau, saudara ya. Dan yang ketiga saudara, setan akan membuat engkau menjadi lemah, tidak berdaya dan ujungnya imanmu padam, rohmu padam dan imanmu kandas. Saya terkasih, ini loh upaya iblis saudara. Ketika engkau sudah mulai goyah, maka pertahananmu tidak kuat, sehingga kau menjadi lemah. Ujungnya kau tidak berdaya, maka padamlah rohmu, kandaslah imanmu. Saudara, ini yang sedang dikerjakan iblis saudara. Di tahun-tahun ini. Makanya tadi, kenapa Tuhan itu
Pujiannya, saya ini sih ya suka kagum ya sama Tuhan. Saya benar-benar nggak ngerti nanti mau dibawa kemana arahnya, saudara. Dan ketika Tuhan request lagu ini, saudara, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Kenapa Tuhan mau kita nyanyi ini? Tuhan bilang gini, nah banyak orang fokusnya sudah dialokasikan iblis dengan yang tidak benar. Banyak orang jiwanya jadi sudah kacau, ketakutan dan bla bla bla. Maka aku sedang menguduskan lewat pujian ini, meluruskan kembali, menarik kembali kesejatian anak-anakku. Saudara, dan selalu perhatikan, kalau itu yang Tuhan mau lagu itu ya, saudara, hadiratnya akan sangat kuat. Sebetulnya ini seperti rekayasa Tuhan. Dan jujur, saya tidak tahu lagu ini. Saudara, dua lagu yang saya nggak tahu, saudara. Yang kedua tadi sih, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Jadi yang awal itu Tuhan berkata begini, supaya fokus anak-anakku kembali bukan kepada apa yang menjadi semua goncangan, teriakan di jiwanya. Tapi aku kembalikan mereka kepada kesejatian mengasihi aku. Jadi saudara, waktu saya tadi menyembah ini dalam hati saya, Kau tuh luar biasa. Makanya ketika kita menyembah, setiap kalimat demi kalimat, saudara, kalau kita tuh benar-benar seperti orang yang haus, maka itu akan menjadi sebuah rema yang membuka sebuah pengertian demi pengertian. Ya, tadi seperti di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan tangan-Mu. Tuhan sedang bilang begini loh. Seperti kita yang tadinya gak punya iman, hopeless saudara, tiba-tiba jadi punya iman. Percaya. Wow. Artinya apa? Kita gak khawatir lagi dengan keperluan, kebutuhan kita. Kita gak khawatir lagi dengan masalah-masalah kita. Kenapa? Di pujian tadi, setiap kalimatnya itu membalikkan keadaan. Saudara, itu loh Tuhan. Makanya tadi saya bilang, ayo sungguh-sungguh. Masuk dalam hadirat-Nya, yakinkan hatimu. Karena di dalam pujian ada kuasa buat orang yang percaya. Dikatakan, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku. Arti ini, Tuhan, saya ini banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak masalah. Tapi jauh di lubuk hati saya, sejujurnya Tuhan, aku tuh pengen setia sama Tuhan. Aku tuh cinta sama Tuhan. Ya Pak ya? Artinya, di dalam kelemahanmu pun Tuhan mengerti hatimu. Tuhan mengerti hatimu. Walaupun ya iblis seperti mendakwa. Kamu tuh gak layak, kamu tuh begini kami. Tuhan bilang, diam, pergi kau iblis. Aku yang melayakkan dia. Ini loh kisahnya saudara. Di balik lagu tadi, di balik pujian tadi tuh
Seperti Tuhan itu ya, mereka-rekakan, menderek kita untuk kita disucikan. Sehingga apa? Iblis tidak punya celah mendakwa setiap kita. Kalau Tuhan yang sudah membela kita, siapa yang akan bisa berperang untuk kita? Enggak ada, saudara.